Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, pada mata kuliah komunikasi bisnis ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Fermina Juliana Ade Purwanto dengan NPM 1910102038. Saya dari D3 Akuntansi K2 2019 dari Universitas Tidar Magelang. Baiklah, lanjut saja. Akan saya perkenalkan profil usaha yang sedang saya jalankan dengan rekan saya. Di sini saya membagi dengan 8 inti. Dari yang pertama, dari nama dan logo. Kemudian yang kedua tentang pendiri usaha. Yang ketiga tentang produk apa yang dijual. Kemudian pada yang keempat tentang visi misi. Untuk profil usaha yang selanjutnya atau yang kelima itu mengenai tentang pemasaran produk, kemudian yang keenam tentang sejarah produk ini, kemudian yang ketujuh tentang analisa peluang, dan yang kedelapan tentang legalitas. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dari yang pertama tentang nama dan logo. Namanya itu adalah Segumengo by Mintul. Nah, alasan memilih warna tersebut pada produk karena memang produk ini berbahan dasar dari buah mangga yang berwarna kuning. Ada artian, dalam warna kuning memiliki arti cahaya, sedangkan warna hitam memiliki arti keseriusan. Jadi, usaha ini adalah keseriusan dalam mencapai cahaya atau keuntungan yang kita peroleh setiap menjual produk. Baiklah, untuk inti yang kedua, pendiri usaha. Di sini kami memiliki 2 orang dalam pembuatan produk ini. Dengan rekan saya, Risma Usriati, dengan umur 21 tahun, dan saya sendiri Fermina dengan usia 22 tahun. Yang ketiga, produk. Di sini kami menggunakan bahan seperti mangga, jelly, susu, gula, dan cup 300 ml. Kemudian alatnya itu dari kompor gas, pisau, blender, panci, spatula, talenan mangkok, dan centong. Produk sago mango ini adalah perpaduan antara mangga, jelly, susu, dan sagu untuk menciptakan rasa yang manis dan dijual dalam keadaan dingin yang mana bisa menjadikan teman Anda dalam musim panas. Dilanjut yang keempat yaitu visi usaha yang sedang dijalankan untuk menjadikan usaha makanan khususnya dessert dapat dikenal banyak orang secara luas dan menjadikan tren makanan yang sehat. Untuk misinya sendiri ada beberapa. Yang pertama untuk membuka lapangan pekerjaan, yang kedua untuk menciptakan makanan dari bahan-bahan yang alami, dan yang ketiga untuk menarik minat konsumen untuk merasakan makanan tren sekarang ini, dan yang terakhir memberi kepuasan tersendiri terhadap produk yang dijual. Yang kelima, pemasaran Segumengo by Mintul ini terdapat screenshot Instagram kami. Nah, di sini kami memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk yang keenam, sejarah. Nah, awal mulanya adalah adanya mata kuliah kewirausahaan 2 yang mana pada semester 5 ini mengindikasikan kemampuan diharapkan dapat menjalankan usaha yang dengan cara berkelompok. Nah, kebetulan ide dari bisnis ini dari teman. Nah, awal mulanya itu teman saya itu membuat makanan ini tetapi menggunakan bahan dasar alpukat. Kemudian kita beralih menggunakan bahan dasar mangga dan hanya mencoba. Setelah semua dipersiapkan, akhirnya kita dapat open PO yang pertama dengan jumlah penjualan 11 cup. Nah, dilanjut pada PO kedua sebanyak 13 cup dan PO ketiga sebanyak 23 cup. Kemudian pada sejarah nama kami menggunakan kata by Mintul, itu adalah gabungan 2 nama. Jadi nama saya dan nama Risma kemudian kami plesetkan dengan akhiran tul. Dan nama itu dijadikan sebagai nama pengenal produk, siapa yang mengolah dan siapa yang menjual produk tersebut. Karena adanya keunikan tersebut, orang-orang akan berpikir bahwa produk ini mungkin cukup baik di telinga masyarakat begitu. Nah, dilanjut dengan adanya perkembangan zaman, salah satunya dalam bidang makanan, banyak sekali peluang yang kita dapat sebagai wirausahawan. Nah, akhirnya kami memulai usaha ini dengan melakukan PO dan ready di setiap weekend. Modal untuk melakukan usaha ini pun kami cukup iuran begitu.
yang mana pembuatannya di rumah teman saya, Risma, karena saya di sini ngekos, jadi tidak ada tempat untuk pembuatan produk ini. Biasanya masyarakat lebih memilih membeli daripada membuat sendiri dengan alasan waktu dan tenaga. Salah satu jenis makanan yang banyak diminati oleh konsumen serta secara luas adalah dessert. Selain dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, makanan ini juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dari anak-anak dan remaja, sehingga dari berbagai lapisan masyarakat sebagian besar menyukai dessert. Yang ketujuh, analisis peluang. Jadi yang pertama di sini ada strengths, yaitu tentang kekuatan yang mendukung usaha. Jadi di sini saya paparkan sedikit dari jumlah bahan yang melimpah, harga bahan baku yang murah, serta modal yang mencukupi dan kemampuan membuat suatu usaha. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan yang menghambat pada usaha ini. Yang pertama, produk ini tidak tahan lama, produk mudah ditiru, tidak mempunyai tempat luas untuk membuka toko. Analisa peluang yang ketiga, opportunity atau peluang yang dapat ditemukan. Di sini ada beberapa, yaitu membuka toko sendiri serta cabangnya, dapat pesanan dari pelanggan dan juga omset penjualan selalu naik. Dan yang keempat, threat atau ancaman pada usaha ini. Jadi yang pertama itu banyak pesaing tentunya ya. Kedua, komplain dari konsumen, mungkin dari bahan mangga mungkin kurang manis atau bagaimana. Kemudian harga bahan yang selalu naik dan tidak tahan lama begitu. Yang kedelapan, proses legalitas. Kami membuat proses legalitas usaha hanya sampai di kelurahan, dan itu pun di lingkungan teman saya di Bumi Ayu, Kajoran. Nah, kenapa tidak saya sendiri? Karena mungkin kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk kembali ke kota saya di Jawa Timur, begitu. Baiklah, semoga dapat diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.